Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap hari saya usahakan untuk upload berita terkait tentang Persebaya. Nah, untuk berita hari ini datang dari pelatih PSS Sleman ya, yang hari Sabtu nanti bertemu dengan Persebaya, dan beritanya seperti ini. PSS Sleman akan menghadapi laga berat melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-21 Liga 1 2021-2022. Bajul Ijo sebelumnya tampil apik dengan catatan 13 kali tanpa terkalahkan. Lini depan mereka juga paling tajam dengan 37 gol dan menjadi catatan paling banyak di Liga 1. Namun catatan itu harus gugur setelah kalah melawan Bayangkara FC pada laga pekan ke-20. Selain catatan apik tersebut, Persebaya dipastikan akan kehilangan beberapa pilar mereka. Mereka adalah Hernando Ari, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Melihat kondisi ini, pelatih PSS Sleman I Putu Gede menegaskan jika Persebaya tetap merupakan tim kuat. Menurutnya, pada 2 pertandingan terakhir Persebaya juga kehilangan pemain yang dipanggil timnas, tapi tetap memberi perlawanan maksimal. Menurut saya tidak ada keuntungan untuk kami. Persebaya tetap Persebaya. Siapapun yang bermain sama saja. Kualitas pemain mereka juga tidak jauh berbeda, kata Putu Gede. Putu menambahkan jika Persebaya masih memiliki pemain berbahaya lainnya, yakni Taisei Marukawa. Marukawa menjadi andalan Bajul Ijo dan sudah meraih 11 gol dan 7 assist dari 19 pertandingan. Namun dia menjelaskan tidak akan memberikan pengawalan khusus untuk pemain asal Jepang tersebut. Mengenai Marukawa, tidak ada strategi khusus untuknya. Kami hanya mempersiapkan strategi untuk menghadapi tim Persebaya secara keseluruhan. Pelatih asal Bali ini menegaskan jika kemampuan Marukawa tetap harus mereka waspadai, sehingga dia akan coba mengatur strategi agar bisa mematahkan kekuatan Persebaya secara keseluruhan. Dan dia mengucapkan seperti ini, Taisei Marukawa bermain bagus bukan karena dirinya sendiri, akan tetapi karena Persebaya bermain bagus secara tim dan ia berada di tim yang mendukung kualitasnya. Ya bener ya, Persebaya memang sebenarnya gak terlalu individualis lah, dan banyak gol terjadi karena kolektivitas loh. Apa maneh nek pas waktu serangan balik, wah Persebaya bener-bener terlihat kekompakan, terus kerjasama, bener-bener bagus lah. Jadi memang untuk musim ini secara keseluruhan ya, sampai hari ini Ade melihat Persebaya ki memang tangguh dan kuat karena dia bermain secara kolektif loh. Gak enak pemain yang diprioritaskan lah. Tapi memang ya secara individu memang kualitas pemain Persebaya tidak bisa dipungkiri, benar-benar mantap. Ditambah Kota Aji iso meracik pemain-pemain iki menjadi kekuatan yang benar-benar menakutkan di Liga 1 loh. Terbukti dengan Persebaya menjadi tim paling produktif sampai sekarang. Dan semoga track record seperti ini, track record yang benar-benar bagus ini iso dipertahankan sampai akhir musim. Siapa tahu Ade mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara musim ini. Moga-moga wae lah, moga-moga wae. Kabar selanjutnya dari anomali Persebaya yang terlihat aneh ketika para pemainnya gabung ke timnas, malah Persebaya menjadi tim yang benar-benar solid. Tapi di saat pemain sudah banyak yang kumpul, malah terjadi penurunan grafik. Dan ini termasuk hal yang tak wajar yang dialami oleh Persebaya, khususnya Persebaya. Dan beritanya terkait ini seperti ini. Jadwal yang tak pernah sinkron antara matchday timnas dan jadwal Liga 1 inilah yang kerap jadi biang kerok yang membuat penampilan tidak stabil bagi banyak tim, terutama mereka yang harus ditinggal pemain kuncinya ke timnas. Tapi uniknya justru Persebaya ketika ditinggal banyak pemain ke timnas waktu ajang Piala AFF kemarin malah membuat mereka menjadi sangat solid, tidak terkalahkan, bahkan nirbobol beberapa kali. Sungguh anomali. Namun ketika para pemain timnas itu kembali ke Persebaya, justru membuat penampilan Persebaya secara tim menurun. Terbaru adalah mereka kalah dari Bayangkara 1-2. Itu pun didahului pertandingan-pertandingan sebelumnya yang selalu berlangsung alot dan nyaris membuat Persebaya kehilangan poin penuh.
Persebaya tak pernah mencatat nirbobo lagi pasca para pemain timnas itu kembali ke Persebaya. Mengapa ini bisa terjadi? Ada kemungkinan ketika para pemain membela Panji timnas itu kembali, mereka seolah terlihat mengacaukan harmonisasi antar pemain yang sudah terjalin selama ditinggal para pemain. Sehingga mau tak mau para pemain dari timnas ini harus beradaptasi ulang dengan sesama rekannya di Persebaya. Skill kemampuan mereka memang sangat mumpuni, tentu saja. Kalau tidak mumpuni, mana mungkin mereka dipanggil timnas. Tapi kalau justru berakibat mengacaukan harmonisasi permainan yang telah terjalin selama ini, yang mana saat ditinggal mereka Persebaya cukup baik untuk memperoleh kemenangan, mereka akan jadi pekerjaan rumah yang besar bagi Coach Aji ke depannya. Bagaimana Coach Aji segera membuat formulasi strategi khusus supaya pemain yang pulang dari timnas tersebut bisa langsung ngeblend dengan tim secara baik dan cepat. Rugi rasanya kalau mereka harus kehilangan sentuhan yang berjalan cukup baik selama ini, akibat harus mengulang kembali harmonisasi atau chemistry permainan sebagaimana pemain yang baru masuk, padahal mereka adalah pemain lama. Dari kelima pemain yang absen karena membela timnas, mungkin Persebaya akan kehilangan atas absennya Marcelino Ferdinand. Ya, Marcelino Ferdinand memang cukup disayangkan tidak bisa membela Persebaya saat menghadapi PSS Sleman. Ia sudah cukup klop bahu-membahu bersama Muhammad Hidayat dan Alwi Slamet untuk membentuk trio yang solid di lini tengah Persebaya selama ini. Coach Aji harus mencari siapa pengganti yang tepat untuk berada di posisi Marcel dan Ricky Kambuaya nantinya. Sang senior Randy Irwan atau Hambali Tholib entahlah, yang pasti para pecinta bola Persebaya berharap siapapun pengganti mereka bisa langsung setel di lapangan. Kabar baiknya adalah hadirnya kembali Ali Cisse di jantung pertahanan Persebaya. Seperti kita tahu, kehilangan Ali membuat Persebaya langsung kebobolan 6 gol di semua laga yang dilewatkan karena karantina. Sungguh rugi sekali, padahal kita menyaksikan bahwa duet Arif Satria dan Ali Cisse di jantung pertahanan Persebaya cukup solid untuk mengamankan gawang Persebaya selama ini. Selain mampu menghindari kekalahan, juga membuat catatan nirbobol yang fantastis di beberapa laga, dan tentu saja kehadiran Ali Cisse kembali cukup membantu untuk menenangkan Coach Aji di laga ke depan. Laga melawan PSS Sleman besok akan menjadi laga bisa membuat Persebaya meraih poin penuh lagi. Tentu saja ini bagus, membuat moral tim kembali naik pasca kalah melawan Bayangkara. Juga menjaga persaingan menuju juara Liga 1. Terbuka lebar untuk Persebaya, tidak boleh kehilangan poin adalah kuncinya. Nah memang ya, Persebaya terlihat benar-benar rapuh saat sebenarnya masalah tak pikirnya Ali Cisse lah. Untuk series pertama memang ya pada waktu kui tim baru terbentuk, otomatis ning kono Coach Aji meraba-raba lah atau meracik mengotak-ngatik pemain-pemain sing cocok kanggo liga musim iki ngono lho, dan akhirnya ketemu di series kedua. Sebenarnya series pertama sih apik, cuma yang ada kan memang sering kalah ya. Mergo Coach Aji pengen lah menemokne setelan sing pas kanggo Persebaya, dan akhirnya ketemu di series kedua, series ketiga. Nah, series ketiga menuju series keempat, Adwe banyak kehilangan, terutama series keempat lah, Adwe banyak kehilangan pemain di lini belakang sing menjadi poros atau kunci permainan Persebaya dari series kedua ngono lho. Semacam koyo Ali Cisse absen kan selama series keempat, terus mari ngono Reva Adi dan Adi Setiawan. Adi Setiawan yo kondisinya cedera, tapi alhamdulillah bisa dipaksakan untuk tampil ngono lho. Terus mari ngono Reva Adi memang akumulasi kartu. Yo wes akhirnya ning kono akhirnya terjadi ketidakseimbangan maneh ngono lho. Apa maneh sing dilebone pemain-pemain sing ngelamat ke timnas lah. Aslinya kan pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Hernando, terus mari ngono Rahmat Irianto, terus Ricky Kambuaya memang dari series kedua, ketiga, seri pertama sering absen karena membela timnas menurut. Jadi otomatis pemain ini memang harus beradaptasi lagi dengan skuad Persebaya yang sudah ngeklop, yang sudah nyetel. Jadi wajar nek sang pemain timnas ini Persebaya malah tambah masuk line up Persebaya, otomatis ngono ada ketidakseimbangan. Tambahan pemain-pemain lainnya juga pemain-pemain inti ki akeh sing
gak iso tampil kena akumulasi, contoh Revadi. Jadi wajar untuk series keempat AED mengalami ketidakseimbangan, otomatis kono perjalanannya gak begitu mulus lah, dan terakhir AED menelan kekalahan. Tapi insya Allah untuk series keempat di saat Ali Cisse wis tampil, tak pikir masalah Persebaya harusnya sudah bisa diatasi. Insya Allah yo semoga pada waktu lawan PSS Sleman squad sing wis punya chemistry ini bisa tampil bagus lah, seperti yang dipertunjukkan pada series ketiga ngono loh. Dan nek mungkin sampean seperti apa, pasti sampean punya penilaian tersendiri terkait karo squad Persebaya sekarang. Salam satu nyali sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.